Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini Allah curahkan rahmat dan keberkahan. Supaya nambah berkah nih Bu, saya biasa kalau mulai sesi kajian kita awali dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Pinjam tangan kanannya, angkat ke atas. Yuk semua, tolong usap-usap yang di sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku, mudah-mudahan pagi hari ini Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Kalau lagi sempit, Allah lapangkan. Kalau lagi sulit, Allah mudahkan. Kalau lagi sakit, lahir atau batin, Allah sembuhkan. Bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian tangan kiri sekarang, yang sebelah kirinya di sana. Diusap-usap. Saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya, silakan. Jadi yang paling mahal dari majelis ilmu itu, ibu-ibu, silaturahimnya ya. Jadi niatin datang ke sini bukan cuman ngaji, tapi silaturahim. Nanti saling tukeran nomor handphone. Siapa tahu pulang dari sini besanan gitu ya. Ini ada pasukan warna biru. Adik-adik santri, Masya Allah yang juga ikut hadir. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, ini perdana ya saya di sini ya. Alhamdulillah, bahagia banget pagi hari ini Allah kasih kesempatan bisa hadir menyapa ibu-ibu dari Masjid Darussalam Kota Wisata. Apa tema yang mau kita bahas pagi ini, Bu? Ya, saya tuh kalau diundang dimanapun, pertemuan pertama itu saya minta tema ini yang kita bahas. Kenapa? Karena ini fundamental banget, Bu. Kalau ngomong tentang lapang dada, ini pondasi kehidupan. Dan bahkan ini adalah kunci kehidupan. Saya belakangan waktu ini, ibu-ibu, lagi senang banget ngebahas tentang tema ini. Saya sangat yakin lapang dada itu adalah kunci. Sampai saya tulis dalam sebuah buku nih, Bu. Saya selain sebagai seorang trainer, saya juga penulis. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya sudah nulis 7 buku. Dan buku ke-7, buku terakhir yang saya tulis itu judulnya Lapang Dada. Kira-kira penting nggak nih Bu bahasan kita pagi ini? Kenapa penting? Kenapa penting? Apa pentingnya lapang dada dalam hidup?
Apa efeknya kira-kira kalau kita sungguh-sungguh melatih diri supaya punya dada yang lapang? Apa efeknya? Tenang. Oke. Apa lagi? Hah? Plong, lega, banyak bersyukur. Oke, kalau apa efeknya kalau kita sudah tenang, kalau kita sudah lega, bahagia? Apa efeknya kalau kita bahagia? Sehat. Apa lagi? Betul, betul Bu. Yes, itu dia. Lapang rezeki. Jadi ini satu pola kehidupan, ibu-ibu sekalian. Lapang dada itu berbanding lurus dengan kelapangan rezeki. Setuju nggak? Serius ini. Rezekinya rezeki kesehatan, bahkan sampai rezeki keuangan. Itu seberapa lapang rezeki kita, itu juga dipengaruhi oleh seberapa lapang dada kita. Bahkan kalau dalilnya apa Ustadz? Banyak Bu, tapi saya bawa satu saja dalil yang saya yakin kita semua sudah hafal. Doanya Nabi Musa alaihi salam yang Allah abadikan dalam Quran. Ibu-ibu kenal Nabi Musa? Kenal Nabi Musa? Nah, kalau yang jawab kenal, saya mau nanya kenal di mana gitu. Nabi Musa itu nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran. Betul? Ulul azmi minar rusul. Nabi yang masalahnya pelik, berat. Bapak Ibu, semua nabi itu masalahnya berat. Tapi di antara yang paling berat itu Nabi Musa alaihi salam. Makanya paling banyak Allah sebutkan dalam Quran, termasuk dalam ulul azmi minar rusul. Ada sebuah doa yang sangat indah, ibu-ibu, dari Nabi Musa, dan saya yakin kita semua sudah hafal doa ini dari kecil. Tapi terus terang saya pun baru belakangan waktu ini menyadari betapa doa Nabi Musa ini punya kedalaman makna yang begitu indah. Doa yang mana Bu? Doa yang mana? Nah, that's it. Rabbi shrahli sadri. Terusin. Ya, Insya Allah. Kita sudah hafal doa ini ibu-ibu dari kecil. Tapi saya pun baru belakangan waktu ini menyadari betapa indah dan betapa dalam makna dari doa ini. Doa ini ibu-ibu itu menyiratkan satu pola kehidupan. Coba ya, kita potong-potong doa yang tadi kita baca. Urutan penyebutannya saja, Bu, itu punya hikmah yang begitu dalam. Anda coba tanyakan kepada para pakar, kepada para ahli Quran. Quran itu jangankan kata-katanya, jangankan pilihan katanya, bahkan urutan penyebutannya saja itu punya makna yang begitu dalam. Coba kita pecah-pecah ya. Yang pertama, gimana doanya tadi? Rabbi shrahli sadri. Apa artinya? Ya Rabbi, lapangkan dadaku. Ini menarik Bu. Nabi Musa dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tantangan hidup yang tidak mudah, tapi yang pertama dia minta itu adalah lapangkan dadaku ya Allah. Baru setelah itu wa yassirli amri. Apa artinya? Mudahkan urusanku. Ibu-ibu, ini pola kehidupan. Bahwa dari sini kita belajar, ternyata pola kehidupan itu lapang dada dulu.
baru kemudian urusan jadi mudah. Coba saya mau nanya, mana yang duluan? Urusan mudah dulu baru lapang dada, atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Yang benar. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Berulang-ulang saya sampaikan ini di mana-mana, ibu-ibu, karena banyak orang yang pola pikirnya terbalik. 15 tahun saya pengalaman jadi trainer, Bu. Ketemu dengan ribuan orang. Banyak orang yang pola pikirnya tuh terbalik. Terbalik tuh gimana? Nanti Ustadz, kalau urusan saya sudah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah nggak gitu lagi Ustadz, kalau anak saya udah begini dan begitu, kalau masalah saya yang ini udah beres, kalau hajat saya yang itu sudah tercapai, baru setelah itu kayaknya lapang dada saya. Terbalik nggak? Yang benar harusnya gimana? Lapangkan dulu dadamu, maka Allah akan mudahkan urusanmu. Serius, Bu. Makanya saya itu kadang-kadang dalam sesi training, dalam sesi coaching, ada orang datang bawa masalah, saya kadang-kadang nggak ngasih solusi apapun atas masalahnya, karena saya juga nggak tahu solusinya apa. Tapi yang berusaha saya lakukan adalah mengantarkan orang itu sampai pada satu titik dia mau melapangkan dada, dia mampu berdamai dulu dengan keadaan, berdamai dulu dengan masalah. Maka justru saat kita sudah mampu berdamai, nanti solusi kelihatan, urusan jadi lebih mudah. Tapi kalau kita belum bisa berdamai, Bu, kita masih sempit dada, masih berkeluh kesah, masih ruwet, itu justru semakin sulit menemukan solusi atas persoalan kita. Makanya saya katakan lapang dada itu kunci. Dan lapang dada itu adalah buah dari kolbu yang tenang. Begitu kita sudah tenang, solusi nampak. Gini deh, Bu, contoh sehari-hari aja. Saya mau nanya, ibu-ibu pernah kehilangan barang gak di rumah? Apa contoh barang yang hilang, yang sering hilang di rumah? Apa? Kunci, sendok. Oke, apa? Hah? Remote. Apa lagi? Suami? Enggak, saya mau nanya, apa yang terjadi ketika Anda mencari barang itu, tapi dalam keadaan hati yang panik, rungsing, enggak tenang? Apa yang terjadi? Ketemu enggak? Kapan ketemunya? Hah? Lagi sholat, Bu. Kalau lagi sholat berarti dibantuin setan itu, Bu. Allahu Akbar. Di situ tuh. Itu setan ikut bisikin. Enggak, tapi ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Begitu kita tenang dulu, kita bisa berdamai dulu dengan apa yang sedang kita alami. Itu justru membuat segala ikhtiar kita lebih efektif. Ya, sekarang gini, Bu, kita punya masalah, terus kita stres, ruwet, sampai depresi, ngurung diri di kamar. Enggak, saya mau nanya, itu masalah makin cepat beres atau makin susah? Tambah ruwet. Jadi ini logika sederhana, ayah bunda yang dirahmati Allah. Ini logika sederhana. Kenapa lapang dada itu saya katakan kunci kehidupan? Karena yang namanya masalah itu, Bu, pasti ada, betul? Dari depan kelihatan wajah-wajah banyak masalah ini ya. Oh, yang paling depan paling banyak masalah ya. Sampai kalau kata para ulama, la tastaghrib wuku al-aqdar. Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui masalah, menemui kesulitan. Kenapa? Karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Yang namanya hidup itu, Bapak Ibu, bahkan kata para ulama, darul bala, tempatnya ujian, tempatnya masalah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum diuji. Padahal kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Bahkan kalimatnya Bu dalam ayat tadi wa zulzilu. Tahu Bu, zulzilu itu apa? Zilzal, zalzalah, apa itu? Goncangan. Jadi ini saya bukan nakut-nakutin, tapi sebuah keniscayaan dalam hidup. Kita pasti akan ngalamin yang namanya goncangan kehidupan, betul? Turbulence kehidupan tuh kita pasti ngalamin. Mungkin judulnya beda-beda. Beberapa di antara kita goncangannya mungkin goncangan keuangan. Ada yang di situ. Bisnisnya hancur, ketipu sama orang, punya utang miliaran. Ada yang di situ. Di sisi yang lain ada orang-orang yang mungkin secara keuangan baik-baik saja, tapi judulnya beda. Betul? Ada yang judulnya rumah tangga, sama pasangannya, sama orang tua mertua. Ada yang kehilangan sesuatu yang dia cintai. Ada yang dikasih sakit sama Allah. Jadi ibu-ibu, yang namanya badai kehidupan itu kita pasti ngalamin. Itulah watak asli dari kehidupan dunia. Walaupun ada pepatah yang mengatakan badai pasti berlalu. Betul nggak kalimat itu? Kalimatnya betul, tapi kurang lengkap. Kalau yang lengkap gimana? Yes, betul, badai pasti berlalu, tapi selama kita masih hidup, begitu satu badai berlalu, nanti ada badai-badai yang lain. Ini wajah-wajah pengalaman semua ya. Iya Bu, setiap kita itu punya judulnya masing-masing. Kadang-kadang kita ngerasa enak ya Ustadz jadi dia, coba saya kayak dia. Bu, dia yang Anda tunjuk itu juga sama. Lagi struggle dengan masalahnya, betul? Rumput tetangga memang lebih hijau. Makanya kalau kata teman saya, jangan cuma lihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi cek juga tagihan listriknya gitu. Nggak, kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena pengalaman saya Bu, beberapa orang itu kalau lagi punya masalah, itu suka merasa yang paling malang sedunia. Betul nggak sih? Kayaknya nggak ada yang lebih menderita dibandingkan saya. Anda kegeeran. Kita itu punya judul goncangannya masing-masing. Maka, nah ini. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya Bu, life is not about waiting for the storm to pass. Wah, coba diulang Bu. Apa artinya? Dilarang buang sampah sembarangan ya. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu. But life is about how to dance in the middle of the storm. Tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita bisa enjoy, kita bisa menari-nari, kita bisa berlapang dada meskipun di tengah badai. Dan kalau kita ngaku kita orang beriman Bu, orang beriman itu mestinya orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Kata Imam Ibnul Qayyim, dengan kacamata iman kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Jadi kalau kita ngaku beriman, tapi kok kita murung terus, ruwet terus, ditekuk terus mukanya, itu ada yang salah dengan iman kita. Serius saya Bu. Makanya senyum itu bukan hal yang biasa Bu. Senyum itu besar nilainya di sisi Allah. Kenapa? Senyum itu perlambang dia ridho. Ya. Kalau orang ditekuk, bangun tidur udah merengut, ya. Itu setan seneng Bu, serius saya. Nih saya bacain kalimatnya ya dari Imam Ibnul Qayyim. La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada yang paling disenangi setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Tuh. Makanya Bu, kalau pengen di like sama setan gampang. Gimana caranya?
Sedih aja sedih, Bu. Merengut gitu. Coba sekali lagi, lihat kanan kiri dengan senyuman yang paling indah. Coba silakan. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, gimana Ustadz supaya kita bisa melatih diri kita agar mampu berlapang dada, gitu kan? Gitu nggak pertanyaannya? Nah di sini ada kata kuncinya, Bu. Kata kuncinya latihan. Coba diulang, apa? Lapang dada itu sebuah kemampuan. Yang namanya kemampuan itu butuh dilatih. Ya Bu? Sama seperti raga yang juga butuh dilatih. Makanya kita sering dengar istilah olahraga. Olahraga itu raga yang diolah, physical exercise. Kita melatih fisik kita, kita melatih raga kita supaya ujungnya apa? Sehat, kan gitu ya? Kuat, fit, ya. Itu latihannya macam-macam tuh, Bu. Ada jogging, lari, ada push up, ada sit up. Dan tergantung tujuan kita apa. Kalau kita mau melatih otot perut, ini yang perlu kita lakukan, gitu enggak? Kalau kita mau ngelatih jantung kita, ini yang perlu kita lakukan. Jadi sebagaimana raga, Bu, yang juga ada latihannya, begitu pula batin. Bukan cuma zahir yang perlu dilatih, batin juga perlu dilatih. Masalahnya kita sering nggak sadar. Para ulama itu, Bu, membagi ibadah itu dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Kadang-kadang bahkan kata para ulama, Allah itu membobot lebih berat ibadah batin dibandingkan ibadah fisik. Serius saya. Ya. Ibu, ibadah zahirnya jungkir balik, tapi kalau batinnya meleset, itu bisa nggak bernilai di sisi Allah. Salah niat misalkan, niat itu kan ibadah batin, betul ya? Jadi ini penting nih. Maka yang mau saya bahas di pertemuan kita kali ini, ada beberapa latihan jiwa yang perlu kita latih pada diri kita agar kita mampu berlapang dada. Siap kira-kira kita bahas? Ini butuh latihan, Bu. Nggak bisa misalkan ibu-ibu habis ikut kajian, pulang dari pengajian langsung lapang dadanya. Hebat banget ustadznya. Proses belajar itu, Bu, melewati 3 tahap. Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Ibu-ibu ikut majelis taklim, dengerin ceramah, ikut seminar. Itu mungkin baru tahu. Paling jauh sampai mau. Kalau tahu itu masih teori, kalau mau itu sudah menghujam ke dalam jiwa. Gitu. Tapi belum tentu mampu. Sekarang saya nanya, Bu, ibu tahu sabar? Tahu sabar? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Proses dari mau menuju mampu itu butuh latihan. Ya, maka saya akan sampaikan nih beberapa latihan jiwa agar kita mampu jadi hamba yang berlapang dada. Nanti efeknya, Bu, tadi begitu kita sampai pada satu titik lapang dada kita, jalan keluar tuh kebuka. Banyak orang sibuk nyari jalan keluar, padahal the only way out is in. Waduh, bahasa Inggris lah gitu. Coba diulang apa? The only way out is in. Kalaupun kita mau cari jalan keluar, itu dimulai dari mana, Bu? Dari dalam. Kita seringkali sibuk cari jalan keluar, padahal mestinya kita mulai dengan jalan ke dalam. Jalan keluar itu hanyalah efek setelah kita menempuh sebuah perjalanan ke dalam diri. Oke ya? Nah, karena waktu kita terbatas, saya akan sampaikan paling tidak ada 5 latihan jiwa yang mudah-mudahan pulang dari sini ibu-ibu bisa bawa pulang. Ini sebagai oleh-oleh, ya, yang semoga jadi rutinitas kita setiap hari. Ya, mungkin sebagian dari ibu-ibu ada yang sudah punya rutinitas aktivitas fisik. Saya Ustadz setiap pagi insya Allah jalan sekian kilometer, bagus.
Saya Ustadz setiap pagi insya Allah olahraga itu bagus, tapi jangan lupa ada juga olah jiwa. Nah, sebelum saya membahas latihan apa saja agar kita mampu jadi hamba yang berlapang dada, saya perlu bahas dulu sebab-sebab yang bikin dada kita sempit. Nah, urutannya mesti begitu, Bu. Sama kalau kayak kita ke dokter. Ibu-ibu kalau ke dokter, sebelum dokter ngasih obat, sebelum dokter ngasih resep, dokter ngapain dulu? Mendiagnosa dulu kan? Nih, ibu ditanya, gimana Bu? Begini dok. Begitu dicek sama dokter, oh kemungkinan karena ini nih Bu. Begitu udah ketahuan sebabnya apa, baru dokter ngasih resep, gitu kan? Bu, ini obatnya, ini terapinya, ini yang gak boleh dilakukan, ini yang sebaiknya ibu lakukan, gitu gak? Nah, maka bahasan kita urutannya begitu. Saya mulai dulu dengan sebab apa, ada 5 nanti, yang bikin kita sempit dada, oke? Baru setelah itu, bagaimana latihan jiwanya Ustadz, supaya kita lapang dada, gitu kira-kira. Kebayang ya? Oke. Saya bahas dari yang nomor 1. Apa yang pertama? Yang membuat kita sempit dada. Bahkan ini membuat kita menderita dalam hidup. Nomor 1, Bu. Meratapi masa lalu. Coba diulang. Apa? Ini akar nomor 1 yang bikin seseorang itu sempit dada, hidupnya menderita. Mensedihkan apa-apa yang sudah terjadi. Padahal bunda sekalian, masa lalu itu bukan untuk kita ratapi. Masa lalu itu untuk kita jadikan pelajaran, kita ambil hikmahnya. Oke, kalau itu sudah terjadi, kira-kira apa yang bisa saya lakukan hari ini? Kan gitu. Itulah kata para pakar, hati-hati nih Bu, ada 2 kata yang akan membuat kita menderita. Mau tahu? 2 kata itu adalah seandainya saja. Coba diulang. Sekali lagi. Saya jamin kalau Anda masih suka ngomong 2 kata itu, hidup Anda pasti menderita. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis sahih, Bu, perkataan seandainya saja itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan. Bu, jangankan untuk yang gede-gede, untuk yang kecil aja kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Contoh, ibu-ibu lagi jalan nih, mungkin naik mobil atau naik motor ke sebuah tujuan. Kemudian ada 2 pilihan arah, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Terus kita pilih kan, belok kanan ah. Begitu belok kanan, macet. Terus ngomong gimana kita? Seandainya saja tadi belok kiri. Itu nggak boleh Bu. Serius saya. Itu bisa dosa. Ya kalau ibu mau putar balik aja nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngomong. Untuk yang sudah terjadi, katakan apa? Qadarullah. Masya Allah. Tinggal kita ambil pelajaran. Oke. Besok-besok lain kali kalau emang lewat sini lagi di jam segini, coba deh belok kiri. Udah, selesai. Untuk yang kecil aja nggak boleh Bu, apalagi untuk yang besar. Misalkan malam-malam ibu-ibu lagi tiduran gitu ya, di kasur, terus ngomong, seandainya saja suamiku bukan yang itu. Seandainya dulu aku bersama mantanku, hidupku tidak akan seperti ini. Waduh, udah punya cucu ngomong gitu Bu. Saya kemarin Bu ada pengusaha, ibu-ibu pengusaha travel haji dan umroh. Beliau orang Salemba, ikut kelas saya di Solo waktu itu. Saya punya kelas pelatihan, judulnya Surrender. Dia tuh baru ketipu 10M Bu. Ketipu sama orang lah 10M. Terus dia ikut kelas saya.
Habis ikut kelas saya, dia deketin saya, terus dia ngomong gini, Mas Sony, makasih ya, saya sekarang lega. Kenapa bunda? Dia cerita, iya mas, saya tuh baru ketipu, lumayan mas, 10 M. Kemarin-kemarin mas, saya masih ngomong, seandainya saja saya gak ketemu orang itu. Seandainya saja saya gak transfer ke dia. Seandainya saja saya gak percaya sama dia. Seandainya saja. Itu udah terjadi. Udah belum? Udah belum? Kalau sudah terjadi, apa yang kita katakan? Qadarullah wa ma syafa. Kalau emang kita ada kesalahan, ya udah kita taubati. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hadepin. Kalau emang rasanya berat, mudah-mudahan ya Allah jadi penggugur dosa. Sudah bu. Ya. Jangan suka meratapi apa yang sudah terjadi. Kalau sudah. Ibu-ibu lagi beres-beres buku di rak lemari, tiba-tiba ada ensiklopedi jatuh dari atas, menimpa kepala kita. Dus, aduh. Gimana respon kita? Oh saya nggak terima. Oh gimana nggak terima? Tanda terimanya udah jelas kan? Apa tanda terimanya? Makanya bu, terus latihan jiwanya apa nih Ustadz untuk yang nomor 1 ini? Tadi udah saya sebutkan, untuk yang nomor 1 ini bu, nama latihan jiwanya ridho. Coba diulang, apa? Kalau bahasa kerennya bu, self acceptance. Ya, ridho. Ridho itu apa sih? Sebuah sikap yakin bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Semua ini pasti ada hikmahnya dan semua pasti baik darimu ya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Semua urusan yang beriman itu baik. Itulah menakjubkannya urusan orang beriman. In asabathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairul lahu. Enak atau enggak enak, sesuai harapan kita atau tidak sesuai, kalau sikap kita sikapi dengan keimanan, maka ujungnya jadi kebaikan. Jadi bu, nah, itulah enaknya jadi orang beriman kata Nabi SAW. Kadang-kadang bu, yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada masanya begitu. Kita berdoa, mintanya A, Allah kabulkan A. Kadang-kadang sesuai bu. Kita kepengen A, Allah kasih A. Ada masanya begitu tuh. Pernah ngalamin? Pasti pernah ngalamin. Dulu saya anak pertama berdoa kepada Allah, ya Allah pengen ya Rob anak pertama laki-laki. Allah kasih laki-laki. Anak kedua ya Allah perempuan, ya Allah biar sepasang. Allah kasih perempuan. Anak ketiga perempuan lagi deh, ya Allah lucu. Allah kasih perempuan lagi. Dulu saya pernah berdoa, ya Allah pengen ya Rob bisa ibadah haji di usia muda. Allah kasih kesempatan. Kadang-kadang gitu tuh bu, ada masanya yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada masanya kita berdoa mintanya A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. A, ya Allah, A, nggak mau yang lain. Istiqorohnya begini, ya Allah jika dia baik jodohkan kami ya Allah, tapi jika dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya bu, itu maksa bu. Dia udah kena virus, nama virusnya harusitis. Apa nama virusnya? Bu, Allah itu punya banyak cara ngabulin doa kita. Makanya dalilnya telak dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tuh nggak senang sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu senang sesuatu padahal itu nggak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu. Jadi jangan sok. Enak aja bu, kita punya rencana, yes.
Tapi kita juga memahami apa yang Allah rencanakan itu pasti jauh lebih indah daripada apapun yang kita inginkan. Makanya bagi orang-orang yang ridho itu, prinsip hidupnya begini. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki. Dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Coba diulang, Bu. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Bagus buat status WhatsApp itu ya. Enggak, tapi saya serius, Bu. Ya. Dan Ibu tahu nggak apa rahasia orang-orang itu mudah ridho jiwanya? Tahu nggak? Sederhana. Rahasia orang-orang yang mudah ridho itu karena dia berharap diridhoi sama Allah. Jadi apapun yang menimpa hidupnya, mereka tuh punya mental begini, ya Allah, mangga ya Allah. Apapun yang hendak Engkau tetapkan dalam hidupku, kaya, miskin, sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, mendapatkan atau kehilangan, asal dengan itu Engkau ridho kepadaku ya Allah, maka aku juga ridho ya Allah. Enak gak, Bu? Ya. Bu, dalam hidup ini kita akan mengalami yang namanya pergiliran episode kehidupan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gak mungkin kita di atas terus, ada kalanya kita jatuh terperosok ke bawah, betul? Nggak mungkin kita sehat terus, ada kalanya kita sakit. Nggak mungkin kita dideketin orang terus, ada masanya orang pergi, orang ninggalin kita, betul? Nggak mungkin kita punya uang terus, ada kalanya kita nggak punya uang. Nggak mungkin orang muji-muji kita terus, ada kalanya orang mencaci kita, menghina kita. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu biasa aja, itu sebuah kewajaran hidup. Bagi orang-orang yang punya prinsip, ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan, asal dengan itu Engkau ridho padaku ya Rabb, aku gak apa-apa, aku juga ridho ya Allah. Makanya latihannya gimana Ustadz? Latihannya, Bu, setiap pagi, setiap petang, kalau bisa jangan sampai lupa baca doa. Doa yang mana? Doa yang Anda udah hafal dari TK. Raditu billahi. Terusin. Itu kan doa ada di zikir pagi petang ya, Bu ya. Kita saya yakin udah hafal doa ini dari TK. Cuman kita kan bukan anak TK. Jangan cuman dibaca, dijiwai betul. Bahkan kata Nabi SAW, Allah itu ridho kalau ada hamba yang baca doa itu. Raditu billahi robba, itu artinya apa? Ya Rob, hamba ridho Engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ya. Ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihan Allah. Dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Makanya orang yang punya mental seperti ini, Bu, enak dia ngejalanin hidup. Ya, ya Rabb, asal dengan ini Engkau makin sayang padaku, Engkau maafkan dosa-dosaku, Engkau ridho kepadaku, maka aku pun ridho ya Allah. Aku pun ridho ya Allah. Oke, Bu, itu yang pertama. Kita mau bahas berapa ini? 5. Terusin nggak? 2. Ini pasangan nih. Ini pasangan. Kalau yang pertama tadi meratapi masa lalu, yang kedua, yang bikin dada kita sempit, mencemaskan masa depan. Panik, khawatir, cemas, takut. Duh, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Itu juga kendaraannya setan tuh, Bu. Memang kerjaan setan tuh nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Contoh, ada orang mau hijrah dari pekerjaan yang lama. Mungkin di sini uangnya gede,
Tapi di situ ada hal yang haram, ada kezoliman, uangnya gede, dia mau hijrah pekerjaan yang baru, secara angka jauh banget. Dibisikin sama setan, alah ngapain sih lebay hijrah, nanti anak kamu makan apa? Udah di sini aja. Nah gitu tuh. Bisikan-bisikan ketakutan itu Bu, itu dari setan, namanya was-was. Bahkan Bu, bisikan itu lebih berbahaya daripada tukang sihir. Buktinya apa? Ketika berlindung dari tukang sihir, itu dalam Quran surat Al-Falaq, cuman sekali kita minta, Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali aja. Langsung min syarri ma khalaq. Tapi untuk berlindung dari was-was, itu 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Jadi bisikan-bisikan hati itu, was-was, itu lebih berbahaya dibandingkan tukang sihir. Karena itu menyempitkan dada kita. Takut, cemas, bingung, aduh nanti gimana ya. Lah terus gimana Ustadz latihan jiwanya supaya dada kita lapang dalam hal ini Bu? Nama latihannya berserah. Coba diulang, apa? Berserah itu kalau dalam Quran banyak pilihan katanya. Bisa tawakal, bisa tafwid, dari kata fawwada yufawwidu tafwid, bisa juga taslim. Ini penting. Dan jangan salah paham ya ibu-ibu, tawakal itu bukan pasif, bukan. Tawakal itu aktif, tapi dengan batin yang damai. Coba saya mau nanya, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya yang sering Anda baca setiap hari? Doa apa? Bismillahi. Nah sekarang saya mau nanya, itu doa Anda baca kapan? Ketika mau tidur atau ketika mau bergerak? Anda baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, habis itu ke tempat tidur atau melangkah? Ini logika sederhana. Tawakal itu bukan pasif, tawakal itu aktif. Tapi gerak aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Bahwa dalam setiap aspek hidup itu ada sesuatu yang dalam kendali kita. Disitulah kita berikhtiar. Tapi ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Kenapa banyak orang stres sampai anxiety, ya, takut, panik, karena dia masuk pada sesuatu yang di luar kendalinya. Disebut overthinking. Kenapa? Thinkingnya over. Ada sesuatu yang perlu kita pikirin. Apa yang dalam kendali kita? Fokus ke situ. Disitulah yang namanya kita ikhtiar. Tapi sesuatu yang di luar kendali kita, itu kita serahkan kepada Allah. Gak perlu kita pikirin Bu. Makanya doanya Bismillah. Apa yang bisa kita lakukan? Bismillah ya Rob. Tapi yang di luar kendaliku, tawakkaltu 'ala Allah. Kalau bahasa gampangnya Bu, bahasa gampangnya ya, berserah itu apa sih? Berserah itu nitip Bu. Nitip apa? Makanya berserah itu selalu gandengan dengan percaya. Misalkan dalam Quran surat Al-Mulk, Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ada iman, ada tawakal. Itu bareng. Karena kita nggak mungkin bisa berserah sebelum kita percaya. Betul? Ibu-ibu kalau mau nitip barang, saya mau nanya, sama siapa? Sama pihak yang kita percaya, gitu kan? Karena ketenangan itu berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan. Saya kemarin Bu berangkat haji sama istri, sama orang tua, sama mertua. Saya masih punya anak yang masih kecil. Nggak mungkin saya nitip anak saya kepada pihak yang saya nggak percaya. Betul nggak? Saya pastikan saya percaya dulu sama dia, baru saya mau nitip. Makanya kata para ulama Bu, lapang dada itu diantara komposisi utamanya ada yakin, ada berserah. Ada tuh doanya, washrah suduroha bifaidil imani bik wa jamili tawakkulli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Sampai ada nasyidnya tuh. Saya senang sama nasyidnya. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu.
Jadi lapang dada itu ada percaya, ada berserah. Ya, contoh nih Bu ya, analogi sederhana. Ibu siapa Bu? Ibu siapa? Ibu Sari. Bu Sari, saya titip handphone boleh Bu? Boleh Bu? Titip Bu? Enggak, beneran Bu, titip. Ini iPhone 14 ya Bu ya. Ini analogi nih Bu. Bentar ya. Saya mau nanya sama Bu Sari. Bu Sari tolong jawab ya Bu. Kira-kira handphone yang saya titip sama Ibu dijaga tidak? Dijaga. Saya baru kenal beliau hari ini. Tapi saya nitip handphone, beliau jaga. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada Allah dan Allah gak menjaga? Gak mungkin. Ya. Jadi apa sih Bu yang sedang kita cemaskan? Kalau kita bisa melakukan sesuatu, lakukan. Tapi untuk sesuatu yang di luar kendali kita, titip sama Allah. Dan kalau saya percaya sama Bu Sari, kira-kira hati saya gimana? Tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya yakin Bu Sari pasti jaga handphone saya. Kalaupun seandainya nih ya, pasti nggak sengaja handphone saya jatuh, terbanting, pecah, kesiram air panas. Saya yakin Bu Sari pasti ganti. Iya kan Bu? Oh, jangan-jangan diganti sama yang lebih mahal. Tenang aja Bu. Jadi ini penting. Ada doanya tuh, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatainin. Bu, Anda bisa nggak jaga anak Anda 24 jam? Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, selebihnya titip sama Allah. Apalagi sekarang ya Bu ya, ngelihat berita, ya Allah pergaulan anak hari ini Ustadz, LGBT, naudzubillah, bahkan masuk ke pesantren-pesantren. Saya takut Ustadz, saya cemas Ustadz. Bu, apa yang bisa Anda lakukan? Lakukan. Yang dalam kendali kita apa? Pastikan kita sebagai orang tua jadi orang yang soleh. Itu ngalir nanti energinya. Kita pilih sekolah yang terbaik, kita pilihkan teman-teman yang terbaik. Lakukan sesempurna mungkin. Tapi yang di luar kendali kita, titip ya Rob, jagain anak hamba. Tenang udah. Bu, bisa nggak jagain suami Anda 24 jam? Titip Bu sama Allah. Mau tahu Bu doa nitip suami? Mau tahu nggak? Saya ajarin kalau mau tahu. Doanya gini, ya Allah titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya saya belum selesai. Jadi Bu nggak usah, mohon maaf ya, terlalu over posesif. Suami pulang, mana handphone? Ngapain? Nontonnya sih Ipar Adalah Maut, layangan putus, apalagi sih? Ya Allah, jika memang ada sesuatu tunjukkan ya Allah. Tapi jika tidak ada, tenangkan hatiku. Udah Bu. Apalagi rezeki, udah. Bagian kita, jangan banyak cemas dalam hidup. Kecuali kecemasan itu untuk urusan akhirat. Karena kata Sayyidina Utsman bin Affan, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kecemasan dalam urusan dunia itu tanda gelapnya hati. Tapi kalau kecemasan dalam urusan akhirat justru cahaya bagi hati. Jadi kalau kita cemasnya Bu untuk urusan akhirat, ya Allah amalku masih sedikit, dosaku masih banyak, nanti di alam kubur gimana ya Allah, nanti di akhirat gimana ya Allah, itu malah bagus. Itu jadi cahaya buat hati karena akan menggerakkan kita dalam amal saleh. Tapi kebanyakan dari kita itu cemasnya urusan dunia, betul nggak? Kita boleh mikir, tapi mikir itu kita bawa ke zikir. Ya, jangan terlalu banyak cemas. Tadi itu doanya, doa yang paling gampang lah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, atau ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni
ila nafsi tarfata ini. Titip ya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Yang di luar jangkauan kita, kuserahkan padamu ya Allah. Tugas kita berikhtiar, hasil itu wilayahnya Allah. Jadi tenang. Itu yang kedua. Coba diulang. Tadi yang pertama apa? Sebab sempitnya dada, meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa? Supaya lapang? Ridho. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihan jiwanya apa supaya lapang? Banyak-banyaknya latihan berserah. Tawakal, tafwid, taslim. Ya. Yang ketiga, ini masih pasangannya nih. Kalau yang pertama itu meratapi masa lalu, itu bikin sempit dada. Yang kedua itu mencemaskan masa depan. Yang ketiga, tidak menghargai, tidak menikmati masa kini. Lengkap sudah Bu. Itu neraka dunia namanya. Anda bayangkan ya, yang lalu diratapi, yang di depan dicemaskan, yang hari ini nggak dinikmati. Terus maunya apa Bu? Kadang-kadang itu Bapak Ibu, kita itu suka sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sampai kita lupa. Kita sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sampai kita lupa menghargai dan menikmati apa-apa yang ada. Betul nggak? Kata para ulama, orang yang tidak sadar nilai suatu nikmat saat dia punya, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Orang itu baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sakit. Betul Bu? Orang baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi sesak. Orang baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah nikmat ketika orang itu sudah pergi meninggalkan kita. Waktu dia masih ada, kita nggak sadar bahwa itu tuh nikmat dari Allah. Begitu dia pergi ninggalin kita, kita baru sadar bahwa keberadaan dia itu karunia besar dari Allah. Jadi Bu, ini penting. Ya. Bahkan Bu, kalaupun kita ngerasa kita lagi susah, itu bareng dengan itu lebih banyak kemudahan yang Allah kasih. Itu kaidah dalam Quran. Anda udah hafal semua ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketika menyebutkan kesulitan, Allah pakai alif lam, al usri, itu artinya ma'rifah, sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, Allah nggak pakai alif lam, yusra saja. Itu berarti nakiroh, sesuatu yang indefinitif yang kemungkinannya lebih banyak. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita nggak ngelihat Bu. Mata kita nggak ngelihat. Contoh ya, nih saya mau ngasih analogi Bu. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, ajari aku ilmu syukur Guru. Guru, ajari aku ilmu syukur," kata muridnya. Terus kata gurunya, "Betul kamu mau belajar?" "Betul Guru, sekarang kamu saya kasih tugas." "Tugasnya apa Guru?" "Siapin segelas air." Nih Bu, kayak gini. Siapin segelas air penuh. Tugas kamu satu, bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan yang ada di sana. Wah, ternyata Bu, di sebelah sana itu ada hutan, hutan kecil. Kamu bawa segelas air ini sampai ke ujung hutan. Nanti saya, kata gurunya, nunggu kamu di ujung hutan. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Air yang kamu bawa tidak boleh tumpah. Walaupun setetes, nggak boleh tumpah. Kalau tumpah setetes, kamu harus balik lagi, isi lagi. "Oh gitu Guru?" "Iya." "Baik Guru, saya lakukan demi mendapatkan ilmu." Akhirnya Bu, si murid itu membawa segelas air penuh, berjalan masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Nggak boleh tumpah. Jadi supaya nggak tumpah, gimana cara bawanya? Pelan-pelan. Selangkah, selangkah, selangkah. Kira-kira matanya kemana matanya? Jawab, matanya kemana matanya? Dia jalan selangkah-selangkah. Ini nggak boleh tumpah. Ini nggak boleh tumpah. Ini nggak boleh. Terus sampai akhirnya Bu, dia tiba di ujung. Dia berhasil.
Dia berhasil. Ya. Begitu dia sampai, gurunya udah nunggu di sana. Kata muridnya, "Guru, berhasil guru." Lihat guru, nggak ada yang tumpah. Ya. Kata gurunya, "Bagus." Terus muridnya menagih ilmu dari gurunya. Lalu guru, hubungannya apa? Ilmu yang mau saya minta, ilmu syukur, dengan tugas tadi, hubungannya apa? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. Apa kata gurunya? "Wahai muridku, sekarang aku mau nanya sama kamu." "Apa guru?" Pertanyaannya, "Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi?" Apa kata muridnya? Bingung dia. Keindahan. Keindahan apa guru? Aku nggak lihat apa-apa. Kenapa dia nggak lihat? Padahal Bu, ketika diajak balik lagi sama gurunya, di jalan yang tadi dia lewati, di sudut sebelah kanan itu ada danau, bagus danaunya. Tapi dia nggak lihat itu. Di sudut sebelah kiri ada kebun bunga indah, tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Kadang-kadang Bu, kita tuh meletakkan masalah hidup kita. Mungkin ada masalah kita belum selesai. Ya. Mungkin ada hajat kita yang belum tercapai. Iya. Kita taruh di sini nih. Masalah saya berat Ustaz. Sampai seakan-akan kita nggak bisa melihat begitu banyak karunia indah dari Allah dalam hidup. Bu, saya sedikit cerita ya. Dulu waktu zamannya COVID, saya pernah sampai dirawat di rumah sakit, Bu. Karena awalnya cuma demam biasa, tapi setelah dicek nggak ada perbaikan, paru-paru saya sampai di scan, kata dokter, "Mas, ini Mas Sony kayaknya nggak bisa karantina mandiri, harus dirawat di rumah sakit." Itu pengalaman yang nggak mungkin saya lupa Bu. Itu pas lagi parah-parahnya. Kakak sepupu saya meninggal. Waktu saya di rumah sakit Bu, hari pertama saya masuk, keesokan harinya sebelah meninggal. Keesokan harinya lagi sebelah kritis. Itu Bu, ya Allah, itu saya merasa tuh saya deket banget dengan yang namanya kematian. Itu udah kayak nunggu giliran gitu. Ya. Nah sekarang saya mau nanya Bu, tolong jawab. Dalam keadaan seperti itu, tebak kira-kira apa isi doa saya? Apa isi doa saya? Hah? Minta kaya? Minta kaya? Mobil baru? Rumah mewah? Jalan-jalan ke luar negeri? Saya bersumpah Bu, pada saat itu yang lain murah. Demi Allah, murah. Satu yang saya minta, apa? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kasih hamba kesempatan sehat lagi. Bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah. Udah lama Bu saya di karantina gak ngelihat anak-anak. Semoga ya Allah Engkau kasih hamba sehat lagi, bisa nebus dosa, memperbaiki amal. Makanya Bu, kita tuh sering diberikan kesempatan kedua sama Allah. Kalau saya Bu, insya Allah ya, ini hadza min fadli Rabbi. Saya tuh Bu, untuk menemukan rasa syukur, insya Allah gak perlu kebanyakan syarat. Kadang-kadang Bu, saya tuh cuma ngelihat anak-anak saya lagi main, bisa nangis saya. Makasih ya Allah. Itu udah surga buat saya. Ngelihat anak-anak saya tidur, saya nggak perlu harus punya ini dulu, punya itu dulu, enggak Bu. Saya tuh bangun tidur, dengar azan subuh mungkin, nengok ngelihat anak, makasih ya Allah. Ya.
kebanyakan kita untuk bersyukur itu menetapkan syarat yang terlalu rumit. Tapi anehnya, Anda boleh pegang kata-kata saya. Begitu kita sampai di fase itu bahkan Bu, tanpa kita minta, Allah tuh seakan ngasih kita nikmat yang nambah gitu. Itu kaidah kehidupan memang Bu. Makanya kata para ulama, namanya Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau sampai bilang begini, orang yang sibuk bersyukur sampai dia lupa minta, ya, maka dia akan mendapatkan yang jauh lebih indah daripada yang didapat orang-orang yang meminta. Bukan berarti minta nggak boleh Bu, minta tuh ibadah, minta tuh bagus. Allah seneng kalau hamba-hambanya banyak minta. Tapi cobalah Bu, saya titip ya, sesekali aja. Kalau ibu-ibu habis sholat, duduk sebentar, isi doa kita tuh cuma begini. Makasih ya Allah. Makasih ya Rabb. Ya. Kalau kata guru saya Bu, Son, ada 2 nikmat yang paling puncak dalam hidup. Ini nikmat primer, yang lain itu sekunder. Apa itu? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama Bu, nikmat nafas. Allah masih kasih kesempatan kita nebus dosa. Kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu belum sadar bahwa nafas itu nikmat, coba main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang sudah dikubur? Apa? Ya Allah, boleh nggak balik lagi? Bentar aja. Memperbaiki amal. Jadi Bu, yang kedua nikmat sujud Bu. Nggak semua orang diberikan hidayah sama Allah untuk mau sujud. Makanya Bu, kalau lagi sujud tuh nikmatin. Sujud itu mahal demi Allah. Ya. Ada 2 istilah yang perlu kita bedakan. Ada sujud syukur. Yang kedua ada syukur sujud. Coba diulang, apa? Sujud syukur. Yang kedua syukur sujud. Bedanya apa? Kalau sujud syukur, Anda bersujud untuk mensyukuri suatu nikmat, gitu kan? Ibu-ibu dapat rezeki apa misalkan, anak diterima di kampus favorit. Kita sujud tuh, makasih ya Allah. Itu sujud syukur. Ibu-ibu dapat sesuatu yang itu membahagiakan. Kita sujud, itu sujud syukur. Termasuk pemain bola habis ngegolin, terus selebrasinya sujud, itu sujud syukur. Sujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Tapi ada yang kedua. Yang kedua apa? Syukur sujud. Maksudnya apa? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Makasih ya Rabb, Engkau berikan kepada hamba taufik hidayah untuk mau sujud kepadamu. Gak semua orang mau sujud. Makanya kalimat para penghuni surga tuh nanti gini Bu, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, aku gak bisa sampai sini. Ya Bu, cobalah sesekali aja Bu, saya titip dalam setiap doa Anda. Kalau tahajud, minta boleh, ada waktunya kita minta. Allah senang kalau kita banyak minta. Tapi sesekali aja, sekedar tarik nafas, Alhamdulillah, makasih ya Rabb. Coba Anda ingat hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu, Anda tuh merasa berterima kasih sama Allah. Orang-orang yang Anda cintai, mungkin pernah sembuh dari sakit, ya. Kalau ada yang pernah haji umroh, dikasih kesempatan menatap Ka'bah, apapun itu Bu, saya nggak tahu kisah hidup Anda, tapi saya yakin ada begitu banyak karunia dari Allah. Jadi latihan jiwa yang ketiga ini apa? Syukur. Syukur.
menyadari limpahan dan anugerah dari Rob yang maha cinta. Oke? Itu akan melapangkan dada. Iya, kita mungkin punya masalah yang belum selesai. Iya. Tapi janjinya Allah beriringan dengan itu Allah sertakan kemudahan. Bahkan kalau kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah batu, maka kemudahan akan ikut masuk juga mengejarnya. Tidak mungkin Allah itu mentakdirkan satu kesedihan kecuali pasti Allah menyiapkan kebahagiaan bersamanya. Ketika satu pintu tertutup, Allah itu membuka pintu di tempat yang lain. Tapi kadang-kadang mata kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu sampai kita nggak bisa melihat pintu lain yang Allah buka. Ya. Di sini mungkin masalah kita belum selesai, tapi lihat di sana Allah kasih rezeki yang lain. Ya, hutang saya belum lunas Ustadz. Oke, masih berjuang di situ. Tapi sisi yang lain, anak-anak sehat, anak-anak hafal Quran. Ya. Di sini belum beres, tapi di sana Allah kasih limpahan karunia. Just open your eyes, open your heart. Ya. Sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kau dustakan? 3. Coba diulang. Tadi 1 apa? Sebab sempitnya dada, meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa supaya lapang? Ridho. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Apa latihan jiwanya supaya lapang? Berserah. Yang ketiga, tidak menikmati masa kini. Apa latihan jiwanya? Syukur. 4. Nah ini penting juga nih. Apa hal keempat yang bikin dada kita sempit? Ketika kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Sibuk dengan apa kata orang, pusing dengan pandangan orang. Itu sumber penderitaan. Ya. Sibuk dengan komentar orang. Kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Saya jamin capek, Bu. Kenapa? Karena kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, betul? Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita, mustahil. Nggak mungkin. Masih ingat Bu kisah Luqmanul Hakim, bapak sama anak yang bawa keledai, masih ingat? Gimana ceritanya? Nih, bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas keledai, bapaknya di bawah menuntun keledai. Jalan. Diomongin orang nggak? Salah nggak? Apa kata orang? Tuh lihat tuh, anak zaman sekarang gitu tuh, nggak punya etika sama orang tua, nggak punya adab. Udah mirip belum saya? Dengan julidnya netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Anak zaman sekarang gitu tuh, nggak punya sopan santun, enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan, anak durhaka. Bapaknya denger, nak, salah nak, tukeran ya, bapak di atas, kamu di bawah. Tolong tuntun keledainya. Jalan mereka. Diomongin orang nggak? Salah lagi? Apa kata orang? Ih, kok ada ya bapak kayak gitu? Nggak kasihan sama anak. Enak-enakan dia di atas, anaknya suruh jalan. Orang tua macam apa kayak gitu tuh? Tega. Bapaknya dengar, nak, salah nak. Sini kamu naik yuk, kita naik berdua di atas keledai. Naik berdua di atas keledai. Jalan dia. Salah lagi? Diomongin orang? Apa kata orang? Itu dasar bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan. Keledai kecil dinaikin berdua, zolim itu. Tega sama binatang, kasihan tahu binatangnya. Waduh. Bapaknya dengar,
Salah nak. Udah kita turun aja yuk. Turun mereka berdua, dituntun keledainya, jalan mereka. Ya ngomongin orang lagi? Salah lagi? Apa kata orang? Dasar bapak sama anak nggak punya otak. Itu ngapain bawa keledai cuma dituntun? Fungsinya apa coba? Bapaknya dengar, salah nak. Akhirnya saking bingungnya, ya udahlah saya gendong aja keledainya. Nah sekarang semua orang sepakat dia orang gila itu. Bu, betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Kalau yang kita kejar itu validasi, kalau istilah zaman sekarang itu validasi orang. Enggak bu, nih ya, saya makanya sebetulnya kita tuh nggak perlu menjelaskan diri kita kepada siapapun, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah benci nggak percaya, tapi orang kalau sudah suka nggak butuh itu. Boleh klarifikasi 1-2 kali, tapi itu ya sudah selesai, nggak usah pusing. Itu di luar kendali kita. Dan saya mau ngasih kabar bahagia ya bu, sesuatu yang di luar kendali kita itu nggak ada hisapnya buat kita. Omongan orang, pandangan orang itu nggak ada hisapnya buat kita. Ngapain kita pikirin? Ya, tenang aja bu. Lagi pula nih ya nih, saya mau ngasih tahu rahasianya. Lagi pula kata para ulama, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun. Bu, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita, betul? Saya jamin. Nggak pedulilah mau terkenal apapun Anda, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita. Iya kan? Mungkin ada yang masih ingat anak, pasangan, nggak lama bu, paling setahun 2 tahun, habis itu mereka sibuk lagi dengan dunianya, kita akan dilupakan. Terus ngapain, rugi kalau kita jungkir balik hanya sekedar mencari pandangan orang ya. Nih bu, besok lusa saya meninggal, Anda lupa sama saya pasti. Makanya saya rugi kalau datang ke sini misalkan hanya untuk bapak ibu, rugi saya. Yang perlu saya lakukan, saya setel niat saya, mudah-mudahan ikhlas ya Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, jadi amal jariah. Udah selesai itu bu. Makanya latihan jiwanya apa Ustadz? Supaya kita nggak sempit dalam hal ini. Tadi nama latihan jiwanya ikhlas. Coba diulang bu, apa? Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu saat tidak ada harapan lagi di hati kita kecuali berharap kepada Allah. Sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya ngarep sama Allah. Ya. Jadi jangan sampai ketukar nih. Kadang-kadang orang Indonesia secara bahasa itu suka ketukar antara ikhlas dan ridho. Kalau ridho itu menerima, tapi kalau ikhlas itu perkara apa yang kita tuju, gitu bu. Walaupun saling berkaitan pada akhirnya. Ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Bu, ini ada latihannya nih. Mau nggak latihannya? Nih ya, kalau ibu-ibu mau serius merasakan manisnya ikhlas, lapang dada dan manisnya ikhlas, ada latihannya. Mau tahu? Latihannya itu bu, perbanyak amal-amal rahasia. Serius saya. Gini bu, tidak semua amal harus rahasia, tidak. Bahkan ada beberapa amal yang perlu ditampakkan. Betul nggak? Harus tampak. Sholat berjamaah harus terang-terangan, itu syiar. Ibu-ibu datang ke majelis taklim terang-terangan. Kalau ditanya mau kemana bu? Mau pengajian? Nggak apa-apa. Ibadah haji terang-terangan, syiarkan, nggak apa-apa. Bikin syukuran haji, nggak apa-apa, itu syiar. Sedekah pun kadang-kadang harus ada yang terang-terangan supaya jadi syiar. Kenapa para sahabat itu sampai kepada kita riwayatnya, Umar sedekah sekian, Abu Bakar sedekah sekian, karena mereka sedekah terang-terangan. Ada amal-amal yang perlu terang-terangan,
Tapi di samping itu Bu, Anda punya amal rahasia yang bahkan jangan-jangan pasangan kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, itu hanya antara Anda dan Allah. Anda akan merasakan manisnya ikhlas Bu. Contoh ya, misalkan Anda mau bikin santunan anak yatim di komplek rumah, bagus, itu bagus, teruskan, itu jadi syiar. Anda ngundang ratusan anak yatim, ngundang tetangga, makan bareng, bagus, itu teruskan. Tapi kadang-kadang niat kita bisa belok tuh kalau dengar pujian, betul nggak Bu? Si ibu itu Masya Allah ya, baik hati banget, murah hati. Itu kalau kita dengar itu kadang-kadang jadi, waduh ada ujubnya, ya kan? Nah nggak apa-apa, itu terusin nggak apa-apa. Tapi coba deh, di samping itu, mungkin Anda datang ke sebuah komunitas, Anda datang ke sebuah masjid, yang di situ nggak ada yang kenal Anda, tapi yang Anda berikan di situ lebih banyak dari yang kelihatan. Anda akan merasakan manisnya ikhlas. Anda udah nggak lagi butuh dipuji orang, diakui orang, dihargai orang. Yang bikin kita sempit dada Bu, karena kita butuh pengakuan dari orang. Kamu nggak tahu siapa saya? Lihat, ini saya. Dia itu ustadz, bisa kayak begitu karena saya ustadz. Capek. Ya. Makanya, loh, kita berbuat baik kepada orang bukan agar orang itu balas baik, betul? Kita berbuat baik karena Allah meminta kita baik. Kalaupun kita berbuat baik dan dia balas buruk, itu bukan masalah kita. Itu masalah dia sama Allah nanti. Tugas kita berbuat baik, selesai. Meskipun air susu yang kita berikan dibalas dengan air comberan, itu bukan urusan kita. Nanti air susu yang kita kasih berbalas air susu mungkin dari jalan yang lain. Air comberan yang dia kasih berbalas juga air comberan kalau dia nggak tobat. Tenang aja Bu. Termasuk punten ya Bu, sama pasangan, sama anak, tugas kita ngasih yang terbaik. Ngasih cinta yang terbaik, ngasih pendidikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Perkara dia balas atau enggak sama kita, itu bukan urusan kita. Kan Anda sudah hafal lagunya. Hanya memberi, harap kembali, lepas. Ikhlas tuh begitu. Karena dia sudah puas dengan balasan dari Allah. Kalau kata Nabi, tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu, kalaupun kamu tidak mendapatkan hakmu, mintalah kepada Allah hakmu. Udah selesai. Bu, nih ya. Kita dapat 10. Contoh-contoh, ada orang bekerja di sebuah perusahaan. Digaji nggak? Digaji. Dapatnya 10. Tapi yang dikasih 3. Padahal nih, contoh ya, ini namanya hukum keseimbangan Bu. Saya ngomong gini supaya Anda mantep ikhlas dan totalitas. Anda dapat 10, kerja di perusahaan, digaji 10, tapi yang Anda berikan cuma 3. Misalkan datang telat, kerja asal-asalan, pulang seenaknya, di kantor main game, nonton YouTube, pokoknya asal-asalan lah. Ya, Anda nggak bakal dipecat. Kenapa? Karena backingan saya komisaris. Tenang aja. Dapat 10 padahal. Tapi kinerja Anda yang Anda berikan 3, itu hati-hati Bu. Hukum keseimbangan berlaku. Selisihnya bisa keluar. Nggak berkah. Gimana cara keluarnya? Gimana cara keluarnya? Macam-macam. Sakit, masuk rumah sakit. Betul? Investasi bodong. Anak bikin masalah di sekolah, daftar umroh travelnya bermasalah, nggak berangkat, barang hilang, ada aja nggak berkah. Begitu pula sebaliknya, Anda dapat 3, yang Anda dapat cuma 3, tapi yang Anda berikan 10. Itu Bu, hukum keseimbangan berlaku. Selisihnya pasti Anda dapatkan, betul? Dari mana aja? Tiba-tiba dibikin sehat sama Allah, nggak pernah mampir ke rumah sakit.
Anak-anak dibikin pinter, tahu-tahu dapat beasiswa ke luar negeri. Berapa duit tuh? Tahu-tahu ada yang telepon, "Bu, bulan depan nganggur nggak? Temenin saya umroh yuk." Oh. Jadi Bu, itu tuh nggak ketuker, makanya lepas. Do your best and that will be enough. Wah, bahasa Inggris lagi gitu. Lakuin yang terbaik dan itu cukup. Allah sudah menghitung. Kita mah gak usah banyak hitungan Bu, karena Allah sudah maha menghitung. Semua ada hitungannya. Tenang aja Bu ya. Yang lepas, yang ikhlas, yang totalitas. Coba diulang, apa? Yang lepas, yang ikhlas, yang totalitas. Karena semua gak kemana-mana. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, gak kemana-mana ya. Jadi lapang dada kita, silakan aja. Semua udah ada aturannya dalam hidup ini, semua ada sunatullahnya. Tugasku memberikan yang terbaik. Perkara bagaimana responmu kepadaku itu bukan urusanku, bagaimana pandanganmu kepadaku bukan urusanku ya. Itu yang keempat. Bungkus terakhir, yang kelima. Coba kita wrapping. Yang pertama apa tadi yang bikin sempit dada? Latihannya apa supaya lapang? Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihannya apa supaya lapang? Berserah. Yang ketiga, tidak menikmati masa kini. Latihannya apa? Makasih ya Rob, maafkan hamba ya Rob yang sibuk berkeluh kesah, seakan-akan gak melihat begitu banyak karunia yang Kau anugerahkan dalam hidup. Yang keempat, meletakkan kebahagiaan di mulut orang lain. Sibuk dengan apa kata orang, pusing dengan pandangan orang, yang dicari itu pengakuan, validasi. Itu sempit dada Bu. Maka latihannya apa? Latihannya ikhlas ya. Give more, expect less. Wah, bahasa Inggris lagi Bu ya. Apa coba? Give more, expect. Tugas kita ngasih. Kenapa? Karena kita udah puas dengan balasan dari Allah. Kata Allah dalam Quran, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Orang-orang beriman itu bahkan sekedar diucapin terima kasih aja nggak ngarep Bu. Sekedar diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Kenapa? Karena udah puas, bulat, mantep, yakin dengan balasan dari Allah. Apa yang aku dapatkan dari Robku pasti jauh lebih indah dan jauh lebih baik daripada balasan manusia. Gitu. Masya Allah. Yang kelima, yang bikin dada kita sempit, apa? Saat kita tidak mau memaafkan, nyimpen dendam, dongkol, kebencian. Nah ini bikin sempit dada ya. Terus latihannya apa? Latihannya Bu, gini ya. Kalau kita mau ngebahas tentang bagaimana fadilah memaafkan, terapi memaafkan, itu banyak lah. Tapi saya memahami intisari yang membuat seseorang itu punya dada lapang dan mudah memaafkan orang, karena dia berharap juga dimaafin sama Allah. Betul Bu? Makanya kalau kita sadar kita butuh dimaafin sama Allah, kita lebih enteng Bu. Saya punya nenek Bu, tinggal di Manggarai. Umurnya 94 tahun. Berapa umurnya? Tahu Bu? Nggak ada pikun sama sekali. Nggak ada pikun. Jadi kalau ngomong ini sama aja kayak ngomong sama anak muda gitu. Ingat semua, nama cucu, nama ponakan, nama apa namanya, keluarga, kisah-kisah masa lalu, ingat semua. Nggak ada pikun. Secara fisik hampir nggak ada keluhan, kecuali kaki aja yang kadang-kadang suka sakit. Sangat wajar ya Bu. Berapa umurnya? Nah, saya kemarin waktu Lebaran ngobrol, iseng-iseng aja Bu. Saya nggak ada tendensi apapun, cuman iseng-iseng nanya lah gitu. Saya manggilnya Oma. Oma,
Bagi dong oma tipsnya. Gimana nih biar bisa kayak oma, panjang umur, insya Allah umurnya barokah, banyak ibadah, banyak sedekah. Apa nih oma rahasianya? Saya nanya gitu bu, nanyanya iseng aja sebetulnya. Tapi jawaban dia bikin saya termenung bu. Dia jawab gini, apa ya Son? Oma juga bingung. Tapi Son, ada satu. Oma itu insya Allah gak pernah punya dongkol, punya sebel, punya kesel sama orang lama-lama. Dia ngomong gitu bu, langsung terdiam saya. Oma itu Son, insya Allah gak ada kesel, sebel sama siapapun. Bahkan kalaupun suatu hari oma lagi kesel sama anak oma katanya. Misalkan nih Son, oma lagi kesel sama anak. Tahu gak Son apa yang oma lakukan? Oma peluk dia dan oma bilang kepada Allah, ya Allah, hamba ridho air susu hamba diminum sama dia. Dah. Habis itu Son, oma ceria lagi. Oma itu gak ada Son. Dia ngomong gitu bu, langsung diem saya. Dalam hati saya, ini materi ceramah saya ini. Dan saya yakin bu, oma saya belum pernah ikut ceramah saya bu. Tapi anehnya beberapa orang itu ada yang seneng nyimpen. Mas Sony, setiap detail perkataan dia gak akan saya lupa seumur hidup. Mas, saya ingat betul bagaimana mimik wajahnya saat dia ngomong gitu mas. Dia ngomong gitu mas menjelang azan asar mas. Pada tanggal 2 Januari 1978. Luar biasa. Bu, saya mau nanya ya. Ini mata kita nih bu, mata. Kalau ada benda asing, dikit aja, gimana rasanya? Enak ya bu? Tuh lama-lama jadi infeksi, betul? Begitu pula kolbu. Ya. Dan tadi kembali lagi, latihannya gimana sih? Bu, banyak cara lah. Anda belajar tentang materi forgiveness, bagaimana memaafkan orang, banyak. Tapi kalau saya masuk ke intinya, kita tuh akan mudah kok maafin orang kalau kita sadar kita juga butuh dimaafin sama Allah. Karena salah satu cara pasti untuk dapat maafnya Allah itu adalah banyak-banyak maafin orang. Ya, saya dulu bu, ini cerita sedikit ya. Saya dulu pernah punya dendam sama seseorang. Wah pokoknya sakit hatinya tuh kelewat batas. Karena saya ditipu. Makanya masalahnya yang nipu saya itu orang yang sudah sangat saya percaya. Bukan orang jauh. Kalau orang jauh mungkin cuman kesel aja. Ini orang deket, saya udah sayang sama dia sebagai sahabat. Terus dia kayak nusuk dari belakang. Itu sakitnya bukan main bu. Dendam itu saya bawa selama beberapa waktu. Sampai saya datang ke guru saya. Kata guru saya, Mas Sony, guru saya cuma nanya begini, Mas Sony, kamu masih merasa butuh gak dimaafin sama Allah? Jawaban saya waktu itu, masih lah Ustadz. Kamu tahu gak cara pasti untuk dapat maafnya Allah? Waktu itu saya jawab, istighfar Ustadz. Kata guru saya, istighfar itu masih ada kemungkinan gak sampai. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Gimana bu? Astagfirullahaladzim. Itu istighfar yang perlu diistighfari ya itu. Artinya kalau nggak dari hati itu nggak sampai. Tapi ada satu cara yang lebih pasti kata guru saya. Apa Ustadz? Banyak-banyak maafin orang. Dia baca sebuah ayat bu, ayatnya indah banget judulnya. Bunyinya begini, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyakfirullahu lakum.
Maafkanlah mereka, lapangkanlah dada. Bukankah kita juga butuh dimaafin sama Allah? Bu, kalau kita sadar kita tuh hamba yang banyak dosa. Ya Allah, kalaupun kita ngerasa sakit, mudah-mudahan ya Allah sakit ini jadi wasilah Engkau maafin hamba. Makanya saya senang sama syairnya Al-I'tiraf tuh, Bu. Tahu Bu Al-I'tiraf? Saya senang tuh. Ilahi ilah tulil firdausi a'la wa ala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, hamba ini gak pantas masuk surgamu ya Rabb, gak pantas, sungguh ya Allah. Tapi hamba juga gak kuat kalau harus masuk nerakamu ya Allah. Fahabli taubatan wa aghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Kalau bukan kepada Engkau ya Rabb, kepada siapa lagi hamba memohon ampunan? Jadi Bu, orang yang sadar, namanya i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Ini latihannya nih. Sadar bahwa dirinya juga butuh dimaafin sama Allah, maka dia akan mudah maafin orang lain. Ya. Bu, nanti insya Allah akan kita tutup dengan doa bareng ya. Jadi sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu apa? Doanya. Bahkan doa itu kadang-kadang bisa lebih penting daripada materinya. Karena doa di majelis ilmu itu mustajab. Ya. Betul Bu. Makanya Anda kalau datang ke majelis ilmu, itu mestinya yang paling Anda tunggu itu adalah sesi doanya. Karena kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau ada orang yang berkumpul di rumahnya Allah, di situ saling nasihat menasehati dalam kebaikan, berkumpul dalam majelis ilmu, maka rahmat Allah sedang turun di situ. Malaikat mendoakan semua yang hadir di situ. Makanya Bu, saya sampai kapanpun, kalau kata para guru, para ulama, sampai kapanpun majelis offline seperti ini nggak akan pernah bisa digantikan oleh majelis online. Betul nggak? Karena di zaman sekarang mungkin kalau cuma pengen dapat ilmu gampang Bu. Betul nggak? Cuman buka YouTube bisa, atau ikut Zoom. Tapi kadang-kadang berkahnya beda. Apalagi Anda ikut Zoom, kameranya mati, ustadznya ngomong, Anda cuci piring, ustadznya ngomong, Anda rebahan. Itu secara adab menuntut ilmu saja, itu bermasalah itu. Tapi kalau datang ke majelis taklim Bu, secara tatap muka seperti ini, Anda melangkah dari rumah menuju masjid, itu bahkan tiap langkahnya bisa mengangkat derajat, gugurin dosa. Kalau orang ada ditanya, Ustadz, di mana ya Ustadz tempat kita berdoa supaya mustajab? Jawabannya, oh di Mekah Bu, di depan Ka'bah, di Multazam. Betul. Oh di Raudhah Bu, di Madinah. Betul. Tapi ada yang dekat. Di mana yang dekat? Salah satunya majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita dada yang lapang, bebas dari segala ghil wal hasad. Yuk kita doa Bu, kita angkat tangan kita. Kita hadirkan hati kita. Ibu-ibu sekalian, termasuk ternyata ada bapak-bapak sebelah kanan ya, lumayan banyak, Masya Allah. Dari tadi yang saya sapa ibu-ibu aja ya. Mari Pak, Bu, kita hadirkan hati. Majelis ilmu itu saat mustajabnya doa. Bu, mau minta apa doa yang baik-baik sama Allah, inilah saatnya. Demi Allah, ini momentum mustajab.
Istighfar dulu yuk 3 kali. Astagfirullah. 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 Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami pagi hari ini. Ya Allah, catatkan ya Rabb, siapapun yang hadir pada pagi hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan amal soleh. Ya Allah, kami datang ke sini nggak ada niat lain ya Rabb, kecuali ingin belajar jadi hamba yang lebih baik. Maka catatkan ya Allah, siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya menjadi penggugur dosa. Ya Allah, jadikanlah apa yang tadi sudah kami bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di sisa umur kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Rabb, kami mohon lembutkan hati kami. Ya Latif, lembutkan hati kami. Mungkin selama ini hati kami sudah mengeras ya Allah, sampai tidak bisa merasakan getaran ketika namamu disebut, tidak bisa merasakan getaran ketika ayatmu dibacakan. Jangan ya Allah, lembutkan hati kami, karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang senantiasa bisa berbaik sangka bahwa apapun yang Kau rencanakan itulah yang terbaik ya Rabb. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berat, ringankan ya Rabb, kuatkan langkahnya. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun itu yang sekarang terlintas di pikiran Anda, selama itu baik, minta sekarang. Silakan Bapak Ibu, saya aminkan. Amin ya Allah. Pak, Bu, majelis ilmu ini saat mustajabnya doa. Silakan doa masing-masing. Anda lagi punya masalah apa yang butuh ditolong sama Allah, minta sekarang. Anda lagi punya hajat yang merasa butuh ditolong sama Allah, minta sekarang. Ya Allah, kabulkan ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan kami semua yang ada di sini kesempatan bertaubat sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'aluka al-husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami nanti akhir yang baik ya Allah. Kami wafat dalam keadaan taat, bukan dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Jadikanlah ya Allah anak-anak cucu kami soleh, soleha, jadi cahaya bagi umat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jangan biarkan ada ghil di hati kami, lapangkan dada kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balik hati, tetapkan hati kami di jalan ketaatan ya Rabb di sisa umur kami. Maafin kami ya Rabb kalau banyak kesia-siaan selama ini. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb, baik yang masih ada maupun yang telah Engkau panggil. Tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Jika masih ada ya Rabb, muliakan mereka. Izinkan kami bisa membahagiakan mereka dengan cara-cara-Mu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan kepada kami ya Allah kesejahteraan lahir batin dan kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya mohon izin pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini tolong salaman kanan kiri saling mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.